Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Baik, di sini dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaturan HAM di Indonesia. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Yeni Herlinda, kemudian ada Mariana Nukohayon, ada Rani, Deni Hasiolan Napitupulu, Desi Rahmayanti, Nur Aida, dan Musrifat. Untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan HAM di Indonesia. HAM dalam Konstitusi Indonesia diatur seimbang antara hak dan kewajiban setiap orang, sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni. Selain itu, terdapat perbatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pembatasan ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Di Indonesia juga telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang-Undang Dasarnya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maupun Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 32. Pengaturan hak asasi manusia ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dan diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya. Baik, yang selanjutnya ada pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal batang tubuh setelah amandemen. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat 3 kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian hak asasi manusia, yaitu yang pertama, menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai yang ditempuh dengan piagam hak asasi warga negara atau The Bill of Rights yang merupakan amandemen 1-10 pada Konstitusi Amerika Serikat. Kedua, menetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat keberatan suatu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukum bagi pelanggaran dalam presis detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara sekedar Declaration of General Principle tanpa akibat hukum sama sekali. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukum terhadap pelanggarnya. Manan 2001. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, meskipun undang-undang tersebut ditetapkan sebelum amandemen kedua. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Selanjutnya yaitu pengaturan HAM dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Hak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia yang selama ini kurang memperoleh perhatian oleh pemerintah. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dimunculkan satu bab khusus mengenai hak asasi manusia, yaitu bab 10A. Rujukan yang melatar belakangi perumusan bab 10A tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang
dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketetapan MPR nomor 17 garing MPR 1998 tentang ketetapan MPR tersebut, kemudian melahirkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam ketetapan undang-undang tersebut mengandung persamaan bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh undang-undang pembatasan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu hal ini perlu ditekankan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang pembatasan mengenai hak asasi manusia juga terdapat dalam ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketentuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Oleh karena itu, letaknya dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan menetapkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan sebelum amandemen kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu Desi Ramayanti. Hak-hak asasi manusia yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, juga ternyata belum mencantumkan hak asasi manusia yang lainnya, yang meliputi kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan hak pekerja. Pertama, kebebasan pers adalah suatu tiang pancang utama negara demokratis. Dalam naskah perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibuat oleh kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan ada penambahan ayat dalam pasal 28F yang berbunyi kelompok DPD di MPR RI 2011. Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan media lainnya. Kebebasan pers ini sesungguhnya belum mendapatkan jaminan yang tegas oleh konstitusi. Padahal kebebasan pers merupakan hak dasar dan merupakan pilar negara hukum, sehingga konstitusi menjamin secara tegas sebagai salah satu
tongkat pilar negara hukum, yakni kebebasan pers penting untuk mencantumkan dan menegaskan adanya perlindungan bagi kebebasan pers dan media lainnya. Yang kedua, hak perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik dia seorang manusia maupun seorang perempuan sejak kelahirannya. Jaminan hak perempuan merupakan komitmen bangsa mengimplementasikan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Indonesia. Telah melakukan pengesahan atas konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Implementasi dari hak perempuan dalam ruang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sering menjadi distorsif yang kadang menjadi penyebab tercederanya kodrat perempuan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oleh karena itu, perlu dimuat penambahan ayat dalam pasal 28B yang berbunyi, yang pertama, setiap perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh kesehatan reproduksi yang baik. Yang kedua, setiap perempuan berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa pengasuhan anak. Yang ketiga, hak pekerja dalam sidang konstituen kedudukan kaum buruh sewaktu-waktu dapat terancam karena adanya pemecatan yang sewenang-wenang dari majikan. Untuk mempertahankan kedudukan itulah kaum buruh sangat memerlukan adanya hak berdemonstrasi dan mogok. Oleh karena itu, hak pekerja harus dijamin pada tingkat konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas hubungan kerja yang adil. Setiap pekerja berhak untuk mendirikan, bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja, dan mempunyai hak cuti dan mogok kerja. Dalam nasabah perubahan kelima, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dibuat oleh kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan adanya penambahan ayat dalam pasal 28D yang berbunyi, pertama, setiap pekerja berhak atas hubungan kerja yang adil. Kedua, setiap pekerja berhak mendirikan, bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Ketiga, setiap pekerja mempunyai hak cuti dan hak mogok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen tidak diatur secara rinci? Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa hak asasi manusia tidak lengkap dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen. Karena Undang-Undang Dasar tersebut dibuat beberapa tahun sebelum pernyataan hak asasi manusia dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. HAM bersifat universal, artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Muhammad Rida Iswanda, hak asasi manusia dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melekat sejak manusia lahir sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara, aturan hukum, dan setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Yang terakhir, berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hak hidup, kemudian kedua bebas dari perbudakan, ketiga bebas dari penyiksaan dan kekejaman, yang keempat persamaan dan bantuan hukum, yang kelima adalah pengadilan yang adil, yang keenam adalah perlindungan urusan pribadi dan keluarga, yang ketujuh adalah memasuki dan meninggalkan suatu negara, kedelapan adalah mendapatkan suaka, yang kesembilan adalah hak kewarganegaraan, kesepuluh adalah membentuk keluarga, ke-11 adalah memiliki harta benda, yang ke-12 adalah
kebebasan beragama. Yang ke-13 adalah berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Yang ke-14 adalah turut serta dalam pemerintahan. Yang ke-15 adalah jaminan sosial pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan. Dan yang ke-16 adalah memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dan diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34. Setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, terdapat perubahan pasal mengenai hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini harus dijamin oleh konstitusi. Penambahan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakini pada bab 10A tentang hak asasi manusia, dari pasal 28A sampai pasal 28J. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemenkan terdapat pembatasan mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28J. Selain itu, pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hambatan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas berlaku surat bagi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan. Namun, ternyata setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat hak asasi yang belum diatur oleh konstitusi, yaitu hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja. Hak asasi manusia bukanlah hak yang mutlak. Dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi seorang dan segenap elemen masyarakat hendaknya dapat menghormati hak asasi orang lain yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Pemusyawaratan Rakyat hendaknya dapat mengamandemenkan kelima Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan hak-hak asasi manusia yang lainnya, yakni hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai pengaturan kiri. Kami ucapkan terima kasih.